Habiskan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu pada anak-anak ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dengarkan baik-baik, jangan ngomong. Karena sudah ada perintahnya tuh, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dengarkan dengan baik, supaya kita sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya, sekarang untuk acara berikutnya mari kita dengarkan bersama-sama tausiah amar ma'ruf nahi munkar dari Ustaz Ahmad Maulin selaku Rois di Singirnya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam adalah wajib ibu ya bapak, karena salam itu adalah merupakan keselamatan untuk kita sendiri. Ulang lagi kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta rasa syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang tak henti-hentinya kita ucapkan, karena memang tidak ada pujian yang harus kita puji melainkan Allah Sang Pemilik Maha terpuji. Dengan izinnya semata kita pada malam hari ini bisa menghadiri taklim rutin yang setiap malam Kamis kita adakan di Biasa Sungai Mas ini, tak lain dan tak bukan dengan satu tujuan dan dengan satu niat, terutama pastinya bapak-bapak, ibu-ibu, iwan dan akhwat datang ke sini yaitu dengan hati yang ikhlas. Nah, karena kalau umpamanya ada paksaan atau unsur tidak ikhlas, mungkin berat untuk melangkahkan kaki di sini. Nah, mungkin pada malam hari ini kita akan mengangkat tentang ikhlas beribadah kepada Allah. Dan atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di sini. Tidak sedikit kita melihat saudara-saudara kita, mungkin saudara-saudara terdekat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini sedang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit.
kita yang diberikan nikmat sehat ini senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya sama Allah, disembuhkan oleh Allah, sehingga bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bersama kolega maupun yang tidak bisa hadir di sini. Kita berhusnuzon, mudah-mudahan beliau sedang keadaan uzur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, yang mana artinya tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan. Sekitar 10 hari lagi mulai dari sekarang, insya Allah kita sudah memasuki 1 Ramadan. Nah, untuk itu kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kepada kita waktu selama 10 bulan untuk mempersiapkan 1 bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bertemu di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mana besoknya mau puasa, malam menyambut bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Taala. Kita tidak tahu. Setiap kematian, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Kita tidak tahu umur kita. Semua itu adalah rahasia Allah. Untuk itu kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi. Kembali lagi kepada tema kita, tadi telah disampaikan oleh Qori kita Ananda Azril, surah Al-Bayyinah. Nah, di antara surah Al-Bayyinah ini mungkin akan saya kutip hanya 1 ayat, yaitu ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin, ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman. Sebelumnya perlu kami sampaikan,
Sebetulnya yang berada di depan ini bukan saya, tetapi ada Ustadz. Pas tadi sore beliau berhalangan hadir dikarenakan ada keperluan mendadak, jadi Ustadz tidak bisa mengisi, sehingga mau tak mau saya sebagai serapnya atau cadangan. Insyaallah saya siap akan menyampaikan walaupun mendadak. Tunjuk makola wala tanjur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, di sini dalam surah Al-Bayyinah ini mengutip tentang makna ikhlas. Ibu-ibu dengar tak? Saya itu kalau sedang bicara. Nah, ada yang bisa menjawab apa itu makna ikhlas? Nah, ikhlas itu yang kita ucapkan ibu-ibu ya. Ikhlas. Ibu-ibu ikhlas tak? Ikhlas menjawabnya kan. Nah, sering kita mendengar kata ikhlas. Ikhlas itu luas. Ikhlas dalam bidang kemasyarakatan, bidang keagamaan. Nah, di sini kita mengerti tentang ikhlas dalam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah kan. Nah, lantas siapakah yang mampu melaksanakan ibadah tersebut? Yaitu pastinya adalah orang yang ikhlas. Seperti contoh, ibu-ibu datang mengikuti pengajian pada malam hari ini, ada paksaan enggak dari siapapun itu kan, entah itu dari suami ataupun dari anak. Coba ibu, ada paksaan enggak dari seseorang itu untuk datang ke sini? Ikhlas enggak datang ke sini? Nah, semata-mata karena Allah. Nah, begitulah makna ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak ada paksaan. Ibaratnya menggambarkan ikhlas itu apabila kita memberi sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Nah, itu makna ikhlas. Di dalam ayat tersebut ada mengandung berapa poin syarat diterimanya ibadah itu. Ada 3 ini. Yang pertama ada niat, dan yang kedua ikhlas, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan syariat. Yang pertama niat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Menurut Imam Al-Ghazali, 3 syarat agar amal kita diterima, agar tidak sia-sia, itu adalah ada 3. Yang pertama tadi adalah niat karena Allah. Yang kedua memurnikan keikhlasan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga tidak bertentangan dengan syariat. Nah, pertama niat. Segala amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Niatnya. Tadi yang sudah saya sebutkan, ibu-ibu datang ke surau, pertama pasti ada niat. Niatnya yang pertama adalah makan gitu ya. Niat ibu yang pertama adalah nyari kue. Tak mungkin kan? Biasa keceplosan anak kan. Ada anak datang ke surau pada malam hari ini, tujuannya apa? Niatnya apa? Yang pertama mendengar Quran. Yang kedua
Ya, begitulah anak-anak ya. Yang pertama adalah karena ibadah pada Allah. Ini salah satu ibadah pada Allah, yaitu menuntut ilmu, thalabul ilmi. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada guru atau yang menggurui, tapi sama-sama belajar. Betul ya Pak Kanda? Nah, tadi disebutkan pertama niat. Setelah kita niat untuk datang ke surau, yang kedua pastinya ada keikhlasan. Nah, ikhlas. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran ada satu surah di situ tidak ada kaitannya dengan makna surat tersebut. Ada yang tahu nggak surah apa itu? Ada di dalam Al-Quran ada satu surah di Juz Amma yang berkaitan yang judul surahnya tidak ada kaitannya dengan pengertian dalam ayat tersebut. Ada yang tahu tak surah apa itu? Surah apa Pak? Nah, betul kata Bapak bilang. Kita kembali ke juz 30. Kita ambil di dua surah belakang. Contoh surah An-Nas. Surah An-Nas pasti ada disebutkan tentang nas juga kan? Surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nasnya. Surah Al-Falaq. Ada yang tahu apa tentang surah Al-Falaq? Coba sebutkan ayat pertama. Coba baca surah pertama. Nah, ada menyebutkan tentang surahnya kan? Al-Falaq. Coba satu lagi kita buktikan ya. Surah Al-Lahab. Coba aja baca surah Al-Lahab. Tabat siada. Nah, ada kata tabat siada abi lahabi wa tab. Nah, itu ada lahabnya. Tetapi di dalam surah Al-Ikhlas sama sekali tidak ada kaitan tentang kata ikhlas. Siapa yang bisa membaca? Coba Ajrul baca surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zakarullah Azril. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan ada kata ikhlasnya, tunjuk tangan, saya kasih duit 10 juta. Ada enggak Bapak? Ada enggak? Ibu-ibu ada enggak? Enggak ada kan? Coba saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama sekali tidak ada disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ini kata-kata ikhlas. Sementara di sini Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan tema ini. Nanti saya jelaskan. Jadi kita harus belajar ikhlas itu dari surah Al-Ikhlas. Walaupun tidak disebutkan namanya, tetapi tidak sekali mengurangi maknanya dalam ayat ini. Ini murni penghambaan hamba terhadap Tuhannya Allah, yang mana artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sangat dahsyat. Allah membuat surah Al-Ikhlas ini. Ini betul-betul murni untuk Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dinamakan dengan nama surah Al-Ikhlas karena Allah khusus menceritakan tentang dirinya, dan Allah tidak menyebut di dalamnya kecuali apa yang berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya, serta karena surah tersebut mengajarkan ikhlas kepada pembacanya sehingga menjauhi kesyirikan. Masya Allah. Karena kita betul-betul beribadah tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi kita beribadah karena betul-betul ridho, ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan sia-sia seumpamanya bapak-bapak atau ibu-ibu datang dari rumah, oh ini tengah sedang sinetron Indosiar nih, tetapi bisa meninggalkan sinetron tersebut, atau bapak-bapak nih asik-asiknya diajak main catur sama kawannya kan, bisa untuk menghindari bermain catur dikarenakan ingin sama-sama mengkaji ayat Allah pada malam hari ini. Nah, itu karena kan murni keikhlasan semata-mata karena Allah SWT, bukan karena paksaan atau ingin pujian. Nah, kebalikan dari kata ikhlas yaitu adalah apa? Kebalikan dari kata ikhlas adalah riya atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, saya mau ke ini loh, mau dengan taklim loh, supaya aku dibilang orang soleh nih gitu. Tak mungkin bapak kan seperti itu, atau ibu atau anak-anak. Ini murni memang karena niatnya ibadah. Nah, di sini jelas Allah menyebutkan dalam surah Al-Ikhlas yang tidak ada kaitannya dengan maknanya, tetapi kita betul-betul beribadah itu mentauhidkan Allah. Allah lah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kita belajar ikhlas dari tukang parkir, Bapak Ibu. Sebetulnya orang yang kaya itu adalah juru parkir. Dia banyak motor, bagus-bagus, tinggal dipilih ya, dijaganya, dirapikannya motor atau mobil tersebut. Kalau datang hujan, motornya, helmnya ditutup pakai plastik, ikhlas dia walaupun dia hujan menjaganya. Tetapi pada saat si empunya yang punyanya mengambil, dia ikhlas, tidak bakal marah dia. Nah, itulah gambaran kita belajar ikhlas. Karena beliau tidak merasa memiliki, tetapi beliau hanya dititipi. Begitu juga kita. Nah, begitu juga kita selaku hambanya Allah. Kita tidak berhak untuk memiliki dunia ini, tetapi kita dititipi oleh Allah SWT di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita merasa memiliki sifat menguasai atau memiliki semua yang ada di bumi ini, tidak ada kepuasan,
Masya Allah. Maka kita akan menjadi hamba yang tidak memiliki rasa bersyukur. Semua manusia pasti ada tingkatan. Pertama ya, kita selagi belum punya motor, ingin memiliki sepeda. Allah iri dengan yang berjalan kaki. Setelah dikasih Allah sepeda, melihat ada yang pakai motor bagus, ya Allah aku ingin memiliki motor. Wah, ini mau tetangga beli mobil Ayla warna merah gitu kan, kesukaannya. Banting tulang aja, Pak, kapan kita nak beli mobil katanya kan? Tetangga ada beli mobil. Setelah memiliki mobil Ayla, oh dah capai. Nengok tetangga memiliki mobil Avanza lebih mewah lagi, ingin ganti lagi. Nah itulah manusia tidak ada rasa kepuasan. Makanya kata Allah bilang, niat itu letaknya di mana, Bapak? Di hati. Gampang diucapkan. Ya Allah, aku ikhlas. Itu di mulut masih, tetapi jangan berkata, ya Allah sebenarnya aku tidak ikhlas. Datang dari panti asuhan meminta sumbangan untuk yatim piatu ke rumah, seumpamanya ini tok membantuan. Padahal dia tahu jelas umpamanya capnya atau ketera itu keperuntukannya untuk yatim piatu. Dia ada niat nak ngasih, niat bagus nih ini untuk yatim piatu. Tetapi ada masih di dalam dirinya ada rasa tidak ikhlas. Itu juga termasuk sia-sia amanah menurut Imam Al-Ghazali. Tetapi kita ikhlas nih ngasih, tetapi tidak dibarengi niat, tidak ada niat. Sebetulnya saya ini ikhlas, tapi saya tidak ada niat nak ngasih ini. Nah, tidak bisa juga. Sepertinya kita yang totalin adalah puasa. Puasa itu pasti diawali dengan apa, Nana? Puasa diawali dengan niat. Betul. Ya Allah, aku niat puasa esok hari karena Allah. Ikhlas enggak puasa itu? Nah, itulah kunci sebenarnya ibadah itu ada di puasa. Karena apa? Puasa itu yang mengetahui hanya kita dan siapa? Dan Allah. Puasa itu yang mengetahui kita dan siapa? Allah. Ada tak mak kita tahu kita puasa? Tahu. Tidak tahu. Bisa jadi si siapa ini? Azam pergi sekolah puasa, bawa tas dalam rumah. Rupa dalam tas ada bekal minum. Sampai tengah jalan buka minum kan? Nah, tapi balik rumah ke loyo. Ngapa Azam? Puasa mama, padahal dah segarnya minum dulu ni. Nah itu manusia tidak ada yang tahu. Kita bisa aja pura-pura lemah, pura-pura loyo kan, pura-pura tak semangat, padahal kita tak puasa. Bertakuk di balik WC minum air kopi. Lupa air kopi bekal. Nah, disitulah letak keikhlasan. Kalau umpama kita tadi sudah ada niat, tetapi tidak ada ikhlas dalam hatinya untuk berpuasa, tidak bakal jadi puasa tersebut. Pasti kita tak berpuasa kan? Kan tidak ikhlas. Itu apa berpuasa kan? Capek ya. Badan aku puasa nanti. Apalagi di cuaca kayak gini nih, lagi panas-panasnya aku puasa nanti lemah tuh. Mana besok nanti kerja berat kan? Nikol lagi kan? Bagus, usah puasa. Kita udah tak ada, udah tak ada niatnya tadi itu nak puasa, tetapi dia sahur. Itu juga tak bisa tuh. Dia sahur, tapi tak ada niat nak puasa kan? Puasa dulu, sahur dulu.
urusan mampu tak mampu tengoklah besok. Itu udah melenceng dari niat dan keikhlasannya. Gitu juga beribadah kepada Allah. Berbicara tentang ikhlas, ada suatu kisah. Ini hanya untuk potret kehidupan kita aja. Ada dua hamba Allah yang bernama Ali dan Umar. Dia ini bersahabat, Ali dan Umar ini. Suatu ketika si Ali menemui sang kiainya, karena udah lama tidak berjumpa dengan kiainya. Si Ali ini setelah dia dari kebun, pas kebetulan dia berkebun kan, dia teringat dengan kiainya kan. Jadi di hasil kebun itu dia teringat untuk ngasih kiainya. Pas waktu itu dia panen singkong. Oh, saya teringat sama ibu saya ini di kampung. Pergi dia mengenai motor menemui kiainya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Ustaz kiainya kan. Siapa? Ali Ustaz. Oh, masuk. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh dari kebun. Apa ini Ali? Singkong Ustaz. Jazakallah, terima kasih. Lalu si kiai itu masuk ke dapur menemui istrinya, Umi, ya Abi, ya. Ini ada singkong dari Ali. Lalu kata uminya, kamu sudah ngasih kita singkong oleh-oleh dari kampung, apa yang harus kita balas nih Abi, gitu kan? Di rumah ada apa, gitu kan? Kemarin katanya ada kambing dikasih oleh santri, gitu kan? Ketimbang kita tidak kita olah, dan siapa yang mau ngambil nyeret rumputnya, bagus kita kasih hadiah. Sempat terpikir juga kiai ini, oh bolehlah kasihkan Ali, gitu kan? Dengan senang hatinya, karena betul-betul si Ali ini datang menemui gurunya karena rasa rindunya, dan dia teringat waktu masih santri dia suka menanam singkong sama kiainya ini. Jadi teringat dia untuk memberikan kiainya singkong dengan ikhlas tadi kepada gurunya, sehingga ustaznya pun memberikan kambing dengan ikhlas, tidak ada paksaan kan. Dia teringat dengan juga supaya Ali di kebun sambil berkebun sambil memelihara kambing. Dengan senangnya Ali menerimanya. Dengan senangnya pulanglah Ali setelah berterima kasih dengan kiainya. Sampai di jalan, si Ali bertemu dengan Umar. Umar katanya, dari mana kamu Umar katanya? Saya dari rumah kiai, gitu kan. Apa yang kamu bawa Umar, gitu kan? Apa yang kamu bawa Ali, gitu kan? Saya bawa kambing. Yang dari kamu siapa? Dikasih oleh kiai. Emangnya kok bisa, kata Umar kan, kok bisa kamu dikasih kambing? Ya, emangnya kamu kasih apa sama kiai? Tadi saya bawa singkong untuk kiai, sama kiai diganti dengan kambing, gitu kan. Si Umar pun tidak kehabisan akal, gitu. Si Ali aja bawa singkong dikasih kambing, gitu. Lah, saya harus kasih yang lebih mewah daripada singkong, gitu kan. Ini hanya intermezzo kan. Pergilah ke pasar si Umar ini, beli 5 buah durian. Durian dibelinya yang bagus. Si Ali aja ngasih singkong dikasih kambing, apalagi saya kalau ngasih durian dikasih apa ini sama kiai, gitu kan. Sampai di rumah kiai, tok. Assalamualaikum, kata kan. Waalaikumsalam, kata kiai. Siapa? Umar Ustaz. Oh Umar, kok muka kamu tambah hitam Umar? Dan dia itu nggak bagus lagi kan. Nggak masuk Umar. Ada apa Umar? Ini saya ada durian
ingat sama kiai gitu kan. Mungkin di kampung sedang tidak musim durian, maka saya makan durian. Wah, bingung lagi kiainya kan, mau dibalas dengan apa ini si Umar nih. Sementara persen sudah tidak ada, dengan kambing sudah habis, dengan si Ali ini berharap tadi, jangan-jangan saya dikasih onta, gitu kan. si Ali aja dikasih kambing, gitu kan. Pergi lagi ke dapur. Kiainya menemui uminya, Umi, gitu kan. Ini datang lagi si Umar nih katanya, si Umar ngasih durian, apa yang mau kita kasihkan, ya kan? Aduh, persediaan sudah tidak ada, ya kan? Sementara kami kita sudah kasih sama si Ali, ya kan? Oh iya, kata uminya bilang, kan masih ada singkong yang dikasih sama si Ali tadi, ya kan? Bagaimana kita kasihkan ke ke Umar, ya kan? Oh iya, enggak apa-apa, ya kan? Kita pun enggak kemakan juga singkongnya, kan? Keluarlah Pak Kiai. Umar, makasih ya udah kasih kayak durian. Ini memang betul kesukaan Ustadz dan Umi, kan? Ini ada balasan untuk Umar, katanya. Wah, dia udah bayangin dulu nih, pasti yang dikasih ini lebih mewah daripada si Ali, kan? Pasti bayanginnya entah itu sapi atau itu kerbau atau sapi di onta, kan? Pergilah Pak Kiainya ke dapur, kan? Kali ambil di dapur, ini Umar dari Abi dan Umi untuk oleh-oleh bawa pulang. Lalu kaget si Umar, kan? Lah, kok singkong, katanya dalam hatinya. Ini kan tadi ini kok si Ali, ya. Nah, itu sebagai potret kisah, Pak. Jadi kita beribadah dengan ikhlas, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niat yang melenceng sesuatu apapun itu namanya, kita luruskan niat kita. Si Ali tadi itu memang betul-betul ikhlas ngasih kiainya pun ikhlas ngasihnya si Ali, dikarenakan memang betul-betul mengharapkan ridho Allah semata, tidak ada mengharapkan yang lain-lainnya. Sementara tadi si Umar itu adalah karena niatnya udah tidak benar, dia niatnya karena ingin diberi kiai yang lebih besar nilainya daripada si Ali tadi. Nah, begitu juga kita beribadah kepada Allah. Kita jalani aja dulu urusan diterima dan tidak diterimanya amal ibadah kita serahkan pada Allah. Makanya tadi kata yang saya sebutkan dalam surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita aja umpamanya bekerja dengan atasan, apakah ingin mendapatkan upah dulu atau pekerjaan dulu? Baru masuk nih, wah minta upahnya dulu dong, baru saya nak bekerja, nggak bakalan dikasih. Kita harus kerja dulu, umpamanya kerja kantoran harus menyelesaikan dulu administrasinya, arsipnya semuanya. Kalau kerjanya di pabrik harus selesaikan dulu barang yang harus dipikul, kan? Kalau kerjanya nukang harus selesaikan dulu rumah fisiknya, jadi baru kita dikasih upah sebagai upah. Begitu juga kita penghambaan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah semata-mata hanya mengharapkan ridho. Karena kalau kita menghitung pahala kita, Masya Allah, sangatlah ringan kalau ditimbang. Sementara dosa kita dari bayi kita udah mengandung dosa, kan, sampai kita tua. Makanya ibadah itu urusan diterima dan tidak terimanya, yang penting kita ikhlas dulu menjalankannya. Nah, syarat yang ketiga agar diterimanya ibadah itu adalah yang pertama niat,
yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, ada seseorang rajin menyedekahkan segala hartanya. Wow, setiap ada sumbangan, umpama di jalannya ada tok ini untuk sumbangan masjid, dia nyumbang ngasih. Nah, untuk apa? Pantasuan dia ngasih, untuk jalan dia ngasih. Tapi sekali diselidiki, uangnya dari mana hasilnya? Dari korupsi. Nah, itu kan udah tidak kena kan? Udah bertentangan dengan syariat. Nah, yang tidak bertentangan dengan syariat yang bagaimana? Ya, halal. Yang pertama halal, dan yang kedua betul-betul tidak menyimpang daripada sunatullah. Artinya ibadah yang kita laksanakan itu agar diterima adalah tidak bertentangan dengan Allah. Sebagaimana tadi dalam soal Al-Ikhlas itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kita ibadah kalau umpamanya niatnya udah lain, menyimpang, tidak akan diterima. Umpamanya ini contoh, kita belajar puasa, puasa supaya kita kebal umpamanya ini. Nah, itu kan udah kebal, tujuannya adalah supaya jadi orang jago, kuat. Nah, itu udah menyimpang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Maka 3 syarat diterimanya ibadah tadi adalah bukanlah suatu dibuat-buat oleh para ulama, bukan dibuat oleh ustadz asatid, tetapi syarat itu datangnya dari Allah agar amal ibadah kita diterima, yaitu niat yang ikhlas. Nah, beribadah sesuai dengan syariat Allah. Dalam surah Al-Kahfi yang artinya, dalam surah Al-Kahfi ayat 10, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rohnya, maka hendaklah ia beramal ibadah dengan amalan-amalan soleh dan tidak menyekutukan Rohnya dalam amal ibadahnya dengan suatu apapun. Nah, yang dikatakan tidak menyekutukan Allah tadi adalah syirik, tidak syirik. Syirik itu kan banyak modelnya kan. Umpamanya mendatangi dukun supaya jadi kaya nih kan, supaya apa? Bagaimana kita banyak duit atau kita punya toko usaha kita laris, walaupun dukun tersebut mengutip dari ayat-ayat Allah, tetapi ada campuran-campuran gaib juga, sia-sia juga. Nah, karena tadi itu udah menyeleweng itu kan dari ketahuan Allah. Maka tadi saya katakan dalam soal ikhlas itu betul-betul mengesahkan Allah. Hanya Allah tempat kita menyembah dan tempat kita meminta. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas itu memang ada kaitan dengan ibadah tersebut. Nah, kesimpulannya dalam taklim kita ini, kita tidak perlu panjang lebar taklim, yang penting tujuan kita taklim dan niat kita taklim. Walaupun beberapa ilmu yang disampaikan asal mengena. Nah, pada malam hari ini kita murnikan lagi keikhlasan kita, niat kita dan ibadah kita semata-mata mengharapkan ridho Allah semata.
Mungkin sekian dari saya. Kalau umpamanya itu datangnya dari saya ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semata-mata kealpaan saya. Dan jika itu datangnya benar semata-mata, saya kutip dari ayat Allah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama-sama tausiah amal ma'ruf nahi munkar